Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'd. Ikhwan wal akhwat sholihin sholihat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kembali hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mengambil faedah dari banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih di kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13, Ukhuwatul Islam wal Iman, yaitu persaudaraan iman dan Islam. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, beliau adalah pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad bersabda, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Riwayat Bukhari dan Muslim. Saya ulang lagi, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini berbicara terkait tentang ikatan iman dan ikatan Islam, bahwa ikatan iman dan ikatan Islam itu sangat kuat sekali. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Authaqurul iman." Ikatan iman yang paling kuat itu apa sih? Ikatan iman yang paling kuat itu tak kalah kita al-hubbu fillah wal muwalatu fillah. Cintanya karena Allah dan saling loyalitas karena Allah. Bukan karena sama-sama mencintai klub bola, bukan juga karena satu organisasi, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, bukan juga karena sama-sama satu alma mater. Alma mater di sebuah pesantren ataupun sebuah kampus, bukan. Sekali lagi, kecintaan karena Allah dan loyalitas karena Allah. Wal bugdu fillah wal mu'adatu fillah, dan benci karena Allah serta bermusuhan karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata masalah cinta itu luar biasa dalam Islam, ya. Nah, hadis ini teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki banyak sekali faedah. Faedah pertama tentang masalah cinta. Cinta itu sebuah kekuatan yang bisa melahirkan banyak sekali kekuatan. Seorang ayah kuat bekerja di sawah di tengah teriknya panasnya matahari atau hujannya sangat deras karena cintanya kepada anaknya supaya bisa sekolah, cinta kepada istrinya supaya istrinya tidak sengsara. Demikian juga jemaah sekalian, seorang ibu atas nama cinta dia rela bangun pada malam hari untuk menyusui anaknya, gantikan popok anaknya walaupun ngantuknya luar biasa. Cinta memang sebuah keajaiban. Sehingga jemaah sekalian, dalam Islam cinta itu diarahkan, tidak boleh diletakkan pada sembarangan, karena cinta akan memperbudak pemiliknya. Cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasul, kemudian cinta kepada Islam. Itulah cinta yang benar. Baru kemudian 4, 5, 6 cinta kepada orang tua, cinta kepada saudara, cinta kepada siapapun yang layak kita cintai. Baik, kemudian pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa kecintaan kepada saudara muslim itu tanda keimanan. Walaupun ulama mengatakan al-iman di sini la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ini maksudnya al-iman al-kamil, bukan usulul iman. Karena para ulama membagi iman menjadi 3. Usul iman yaitu iman pokok yang keberadaannya menjadi adanya iman, ketiadaannya menyebabkan iman tidak ada. Seperti salah satu dari rukun iman yang 6. Artinya kalau tidak iman kepada takdir, yang lainnya masih diimani, maka semua iman akan runtuh. Kemudian ada namanya al-iman al-wajib, yang wajib, ya, contohnya berbakti sama orang tua dan lain sebagainya. Kemudian ada al-iman al-kamil, iman sebagai penyempurna. Di sini para ulama mengatakan yang dimaksud iman di sini adalah iman kamil. Tapi pendapat yang paling rajih, la yu'minu ahadukum di sini adalah al-iman al-wajib. Iman kita akan bermasalah kalau kita tidak mencintai untuk diri kita apa yang kita cintai untuk saudara kita. Lagi, kalau kita tidak mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Saya berikan contoh begini, kalau kita senang hidupnya aman, nyaman, tidak diganggu, seharusnya kita harus punya perasaan agar saudara kita mendapatkan yang demikian. Contoh, saudara kita yang ada di Uighur, mereka tidak nyaman kan hidupnya karena diintimidasi sama Cina, dijajah sudah puluhan tahun. Nah, seharusnya perasaan kita itu sedih. Kenapa? Karena seharusnya
saudara kita di Uighur itu hidup sebagaimana kita. Sebagaimana kita ingin pakaian kita standar, makan juga enak, perasaan yang sama harus kita miliki untuk saudara kita. Kita ingin saudara kita juga pakaiannya baik, kemudian makannya juga nyaman. Itulah maksud daripada la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai untuk dirinya untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan tentang pentingnya kita ini mencintai saudara kita. Mencintai saudara kita sebab kita dibebaskan dari neraka. Saudara seiman ya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Amr bin As. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, "Man ahabba ayyuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannata", barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faltudrikhu maniyatuhu wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir, maka hendaklah dia berusaha agar saat mati dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Satu. Yang kedua, wa ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu ayyuta ilaih, dan dia ingin sekali, dia terus berusaha untuk memberikan sesuatu kepada manusia apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Artinya kalau kita suka diberi hadiah, berikanlah hadiah kepada saudara kita. Kalau kita suka dimaafkan, kalau salah, maafkanlah saudara kita, maafkanlah keluarga kita, maafkanlah pasangan kita. Kalau kita ini senang sekali kalau kita dihormati, maka hormati dan hargailah orang lain. Itu tanda, itu syarat untuk bisa dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, teman-teman sekalian, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang kesempurnaan kemanusiaan seorang muslim. Maksudnya seorang muslim itu semakin tinggi imannya, seharusnya dia semakin sosial, jiwa sosialnya semakin tinggi. Jiwa sosialnya semakin tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik." Cintailah untuk manusia apa yang kamu cintai untuk dirimu. Takun musliman, maka kamu akan menjadi muslim yang sebenarnya. Jadi sekali lagi, semakin tinggi keislaman kita, seharusnya jiwa sosial kita juga semakin tinggi. Kita tidak perlu belajar dari orang ateis untuk menjadi seorang sosialis. Maksudnya orang yang jiwa sosialnya luar biasa. Tidak perlu. Cukup Anda belajar dari kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, kemudian mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, hadis ini juga memberikan pelajaran besar kepada kita untuk berusaha membangun hubungan baik dengan sesama muslim, terutama mereka yang dalam lingkaran keluarga dekat kita, dengan pasangan kita, dengan anak kita, besan kita, mertua kita, orang tua kita, demikian juga teman-teman kerja kita. Kita bangun hubungan yang baik, berikan kenyamanan kepada mereka sebagaimana kita ingin diberikan rasa nyaman. Kalau kita tidak suka diejek, dinista dan dihina, maka jangan melakukan hal yang sama kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga ukhuwah Islamiyah kita dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada saudara muslim. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.